Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita mau bahas tentang pembuatan kolam. Ini kebetulan kita di rumah bikin kolam dua ya, yang besar dan yang kecil. Ini kita kolam yang kecil. Proses pekerjaannya sudah berjalan 20% ya. Kita nggak sempat videoin dari awal karena kita sambil bantu juga. Jadi ini kolam kita kita buat pakai hebel. Itu kita bisa lihat di bawahnya kita pasang slope ya, biar dia kuat. Kita juga pakai kolom yang nantinya dicor. Untuk lantainya kita pakai besi 6 karena kita tanahnya di sini agak keras, jadi kita nggak perlu dianyam ya, cuman perlu disusun aja, ditumpuk nggak apa-apa. Tapi karena ini dia kita kolam beton, kita berharap sih dia nanti kuat ya, 5 sampai 10 tahun itu nggak ada masalah gitu. Makanya kita harus pakai slope dan kita pakai besi yang dicor juga di bagian atasnya biar dia betul-betul paten. Sedangkan untuk besi, untuk kolomnya, slope-nya kita pakai tiang-tiangnya pakai besi 10 ya. Sedangkan bentangan yang depan itu kita campur 2 batang besi 10, 2 batang besi 6. Saluran pembuangannya juga harus dibuat dari awal ya, biar nantinya tuh nggak kesulitan, karena memang kolam beton ini harus direncanakan dari awal biar dia nggak ada masalah nanti ke depannya, karena kalau bongkar biayanya tuh cukup besar dan pekerjaannya juga terlalu banyak. Di sini juga kita bisa lihat ya, di sini sudah ada saluran dari bottom drainnya ke chamber 1. Ini langsung dikunci pakai cor-coran. Ini bisa diperhatiin ya, kalau besinya itu nggak boleh nyentuh tanah ya. Jadi ini kita ganjel pakai semen-semen yang udah kering atau pakai batu. Nah, ini selanjutnya kita pengisian coran untuk lantainya. Kalau yang direncanakan sih ketebalannya itu 5 sampai 7 cm. Tadi bagian atasnya udah dicor ya, bagian besinya. Lantainya juga udah hampir selesai. Nanti tinggal diratain aja, baru nanti lanjut bagian kamprot. Ini udah dikamprot ya, tapi nanti dibuat lebih tebal lagi kamprotnya untuk bagian dalam dan bagian luar, baru nanti lanjut ke proses aci, kemudian no drop. Jadi ada beberapa proses ya yang kita nggak usah jelasin karena durasinya nanti terlalu panjang. Nah, jadi ini kita udah rencanakan dari awal bentuknya kayak begini ya. Pipa yang kecil kita pakai untuk backwash, sedangkan yang pipa 1/4-nya itu untuk jalur antar chamber. Ini dia kita isi air sampai penuh. Kemudian kita diamkan sampai, ini tujuannya sih biar dia berlumut dulu ya. Kalau dia udah berlumut nanti aman, artinya udah bisa ada makhluk hidup di dalamnya. Nah, tapi biarpun begitu nanti air tetap kita buang, ini kita isi air baru nanti. Nah, ini kita sikat-sikat di bagian dindingnya yang kena air biar racun-racun dari lapisan penahan airnya biar nggak bocor ini nggak ada racun lagi nanti di dalamnya gitu ya kira-kira. Nah, ini kita lanjut ke testeran, kita lihat apakah sistemnya berjalan, sama yang paling penting tuh uji kebocoran, ada bocor apa enggak tuh.
Kalau kolam itu normalnya dia 1 hari turun 1 cm masih oke lah, karena ada penguapan ya. Tapi kalau lebih dari itu, nah itu udah bahaya. Ini kebetulan kami nyoba, kami biarin pakai air hujan. Keesokan harinya tuh nggak ada penurunan ya sama sekali. Jadi aman lah, bisa dibilang nggak ada bocoran sama sekali. Ini setelah 2 hari kita diamkan, ini kita bersihkan dasarnya ya. Sebenarnya nggak harus bersih-bersih banget lah, biarin lumutnya juga nggak apa-apa ada di situ. Yang penting tuh racunnya udah kebuang semua. Baru ini kita isi ulang lagi pakai air dari, ini kita pakai air tanah di sini ya, bukan air pump. Ya, air tanah tuh lebih bagus daripada air pump. Air pump tuh biasanya dia klorinnya tinggi ya, makanya kadang-kadang kalau misalnya yang pelihara ikan atau punya tanaman itu dia harus sedia anti klorin sih di rumah, obat lah, ada obatnya. Nah sementara kalau air tanah tuh kekurangannya pH-nya aja yang kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah gitu. Nah kebetulan di sini sih pH-nya ya bagus lah, cocok, nggak usah dimacem-macemin, udah bisa langsung untuk siram tanaman atau untuk air kolam kayak begini. Oke teman-teman, lanjut ke pengaturan pH air. Kita bisa ngukur pH air itu dengan menggunakan si pH meter ini. Nah masalahnya pH meter ini dia harus dikalibrasi nih, berkala. Ini kebetulan yang saya ini udah 6 bulan lebih nggak dikalibrasi ya, jadi takut nanti terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu, jadi dia nggak sesuai dengan nggak akurat lah kita bilang. Jadi kami di sini pakai lakmus ya. Lakmus tuh kayak begini nih. Jadi ini kita celupkan ke airnya, ini tenggelam. Nah, ujungnya aja sedikit ya, baru disesuaikan ke sini. Ini kalau kita ukur sih dia antara 6 dan 7 nih ya. Sorry gelap. Nah, kalau dilihat di sini dia antara 6 dan 7. Jadi ini aman lah ya, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu asam, nggak terlalu basah. Jadi ini aman untuk ikan. Nah teman-teman, kalau misalnya dia pH-nya nanti rendah banget, teman-teman wajib ya pakai kulit kerang ya, oyster, biar dia sebagai pH buffer. Dan kalau misalnya di awal teman-teman bisa tebar garam dulu untuk meminimalisir penyakit. Oke lanjut, ini kita pemberian Red Blue Dogs ya, untuk mencegah adanya parasit nanti di kolam. Jadi sebetulnya ini juga diterapin ketika udah ada ikannya. Memang sih biasanya gitu pas udah ada ikannya, tapi untuk awal ini juga bagus kita sebar di air sebagai yang preventif lah. Jadi parasit yang ada di dalam air itu mati dulu sebelum kita nanti masukin ikan-ikannya gitu. Nah ini kita tuangkan, ada panduannya ya, kita lihat sih kalau dosis pencegahan itu dia 5 mili lah, 5 mili untuk 1 kubik itu untuk pencegahan. Nah ini kita karena kita ada 2,5, ini kalau kita dihitung sih 2,5 ton ya, jadi kita pakainya 1 botol aja. Nah ini kita biarin dia running sekitar 6 jam baru nanti kita bisa naruh ikan. Garam ini opsional ya, jadi kalau udah pakai Red Blue Dog sebenarnya nggak pakai garam juga nggak apa-apa, karena kita juga tadi pH-nya kan netral ya gitu, bisa dibilang netral lah, nyaris 7 kok tadi. Jadi sebetulnya teman-teman sih bisa milih, bisa pakai garam aja atau kalau mau pakai si Red Blue Dog ini juga bisa. Jadi tuh pilihan aja salah satu. Tapi di sini kita karena memang ada dua-duanya, ini kita garam ada banyak karena kita nyiapin buat kolam yang besar ya.
jadi nggak apa-apa lah kita pakai dulu di sini. Teman-teman kalau mau dilarutin dulu nggak apa-apa, mau ditumbar langsung kayak gini juga nggak apa-apa ya, karena memang garamnya ini gampang larut kok. Nah ini juga kita kasih jaring sekat sengaja ya, jadi ini setelah 7 jam ini kita taruh ikan, apakah dia bisa adaptasi apa enggak gitu. Jadi ini biar nanti ngambilnya nggak susah, jadi sengaja kita bikin dari awal jaringnya di sini. Nah kalau setelah 12 jam gak ada masalah, artinya kolam ini udah layak untuk dimasukkan ikan gitu. Untuk video pembuatan kolam dari awal sampai akhir yang lebih detail itu nanti ada ya di video kolam yang besar kita. Saat ini karena kolamnya belum 100% jadi belum bisa kita upload. Jadi kira-kira itu aja ya teman-teman yang bisa kita bagikan untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua bagi yang mau membuat kolam supaya bisa lebih semangat. Oke, thank you.